Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengenai salat, perlu kita ketahui bahwasanya salat menurut para pakar bahasa atau etimologi, salat berarti doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang bermakna, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu dapat menentamkan mereka. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu diundang, penuhilah undangan itu. Jika ia berpuasa, doakanlah. Dan jika tidak berpuasa, maka makanlah. Para ulama membedakan daripada pengertian salat sesuai dengan pelakunya. Bagi Allah, salat berarti pujian, pemberian rahmat dan keberkahan. Bagi para malaikat berarti istighfar, dan bagi orang mukmin berarti doa. Apabila Allah berselawat kepada si fulan, berarti Allah memuji, merahmati, dan atau memberkahinya. Apabila malaikat, berarti mereka memohonkan ampunan untuknya. Dan apabila orang mukmin, berarti ia mendoakannya. Pengertiannya yakni semuanya akan terungkap dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Dan sedangkan menurut istilah fuqaha atau terminologi, yakni perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan tertentu yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dari definisi di atas, tentunya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam 5 selain Imam Nasa'i, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kunci salat itu suci, artinya suci dari hadas dan najis, pengharamannya takbir, dan penghalalnya salam. Daripada keutamaan salat, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ada 99 kata yang berakar dari kata salat. 95 kata menerangkan salat, 3 kata menerangkan celaan dan ancaman bagi yang meninggalkan salat, dan 1 kata menerangkan tempatnya salat, dan ratusan bahkan ribuan hadis menerangkan hal yang sama. Banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan salat menunjukkan bahwa ia memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam, dan tentunya memiliki kedudukan yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat merupakan suatu kewajiban pertama yang akan dibebankan kepada orang-orang beriman, dan merupakan ibadah terakhir yang diangkat dari muka bumi ini. Karena kedudukannya yang demikian agung, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dirinya dan anak keturunannya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendirikan salat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan begitu tingginya suatu kedudukan salat dalam ajaran Islam. Ini membuktikan banyaknya keutamaan dan faedah salat, baik sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dibutuhkan setiap hambanya, sebagai pembersih jiwa, sebagai benteng dari segala perbuatan keji dan munkar yang sangat ditakutkan oleh qalbu yang mutmainnah, maupun sebagai alat
dan cara terbaik memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas segala kebutuhan insan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Di antara keutamaan dan faedah sholat, yang pertama, yang nantinya saya coba akan perinci, sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama. Yang kedua, pahala sholat lebih besar dari pahala-pahala ibadah lainnya. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya demikian, dan berikanlah sholat dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya mengingat Allah atau dalam sholat itu lebih besar pahalanya. Yang ketiga, sholat adalah sebaik-baik ibadah, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Darani dari Thawrah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istiqomahlah walaupun kamu tidak akan sanggup, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalmu yakni salat, dan tidak akan sanggup memelihara wudhu selain orang-orang yang beriman. Selanjutnya, salat dapat menghapus segala dosa dan kesalahan, tentunya sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu, seandainya di depan pintu rumah seseorang dari kamu ada sungai yang dia mandi di sana setiap hari 5 kali, akankah tersisa sedikit saja dari kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun dari kotorannya. Beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dengannya segala kesalahannya. Selanjutnya, sholat merupakan amal ibadah yang pertama dihisab di akhirat nanti. Baik dan rusaknya sholat sebagai penentu baik tidaknya ibadah-ibadah lainnya. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Dailani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan seorang hamba yang pertama dihisab di hari kiamat yakni as-salah. Apabila ia baik, maka baiklah semua amalannya, dan sebaliknya, apabila ia rusak, maka rusaklah semua amalannya. Selanjutnya, bagi yang memeliharanya, melihara sholat menjadi cahaya, menjadi bukti keimanan seseorang, dan tentunya menjadi penyelamat baginya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara salat 5 waktu, maka ia menjadi sumber cahaya, bukti, dan tentunya penyelamat baginya. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka ia tidak mempunyai cahaya, tidak punya bukti, dan pula tidak punya penyelamat baginya. Dan di hari kiamat nanti bersama dengan orang-orang Haman atau Ubay bin Khalaf. Selanjutnya,
Salat adalah tiang agama. Dan hadis riwayat Tabrani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pangkal agama Islam, pangkal agama yakni al-Islam. Barang siapa Islam, niscaya selamat. Tiangnya salat dan puncak tertingginya jihad yang tidak akan menjangkaunya kecuali yang paling utama di antara mereka. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak keturunan beliau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendirikan salat. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan permohonan beliau. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Selanjutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat adalah solusi yang paling efektif untuk memperoleh pertolongan dari Allah. Tentunya dalam menghadapi problema kehidupan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sungguh salat itu berat, kecuali tentunya bagi orang-orang yang khusyuk. Selanjutnya, salat, terutama salat malam, dapat menghalau penyakit dari tubuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad Al-Baihaqi dan Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas, aku pun terus bergegas, lalu aku sholat kemudian duduk. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepadaku lalu bertanya, perutmu sakit? Jawabku, benar wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, berdirilah dan sholatlah, karena pada sholat itu ada penyembuh. Dan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Bilal radhiyallahu anhu, Ibnu As-Sakir dari Abi Darda, dan Tabrani dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, juga Ibnu Sina dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat malamlah kamu, karena ialah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mencegah diri dari dosa dan penghapusan bagi segala kejahatan, serta penghalau segala penyakit dari tubuh. Selanjutnya, salat dapat menumbuhkan jiwa yang kokoh, bersyukur ketika memperoleh kebaikan, dan bersabar ketika menghadapi suatu musibah. Tidak berkeluh kesah ketika menghadapi kesulitan, dan tidak sombong ketika memperoleh suatu kelebihan. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang mendirikan salat, yaitu mereka yang tetap setia memelihara salatnya. Selanjutnya, hal lain yang menunjukkan keagungan salat
yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat tidak melalui malaikat Jibril, tetapi memanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung menghadapnya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian mewajibkannya di sana. Selanjutnya, salat merupakan suatu ajaran agama yang terakhir diangkat dari muka bumi ini. Sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keagungan Islam benar-benar akan rusak satu persatu. Ketika satu keagungan telah rusak, manusia akan bergantung beda keagungan dengan yang lainnya. Keagungan yang pertama yakni hilangnya hukum, dan yang terakhir yakni salat. Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan juga kepada orang tua yang memiliki hak kuasa mendidik, baik ayah kandung, orang tua adopsi, guru dan sebagainya, agar senantiasa menyuruh anak-anaknya mengerjakan sholat fardu apabila telah berusia 7 tahun, dan memberinya hukuman apabila meninggalkannya setelah berusia 10 tahun, dan memisahkan tempat-tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa uzur syar'i, serta tidak mengakui diwajibkannya sholat, dihukumi kafir. Dan orang yang meninggalkannya dengan sengaja namun masih mengimani diwajibkannya sholat, dihukumi fasik. Menurut mazhab Syafi'i, dan dihukumi kafir menurut mazhab Hambali orang yang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, wajib diingatkan agar mengqadanya. Wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya, yakni agar kita menjaga sholat, sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu berkata, wasiat terakhir Rasulullah SAW yakni peliharalah sholat, peliharalah dan perhatikanlah wahai hamba-hamba sahayam. Wallahu a'lam bishawab.